Pada pagi musim panas yang tenang, 15 Juli 2018, kota kecil Lewiston, Maine, tampak seperti biasanya. Damai, sederhana, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Tidak ada yang istimewa pagi itu. Aroma kopi dari toko roti di sudut jalan, suara anak-anak bermain di taman, dan lalu lintas ringan yang lewat di depan tempat binatu umum di Pine Street. Tapi di balik ketenangan itu, sebuah tragedi perlahan mendekat. Diam-diam, tak terlihat. Sebuah tragedi yang akan mengguncang seluruh negeri dan memunculkan pertanyaan tentang kegagalan sistem hukum Amerika. Pagi yang biasa berakhir tragis. Kimberly Dobie, seorang ibu tunggal berusia 48 tahun, adalah gambaran ketegaran dan kasih sayang. Sejak suaminya meninggalkan keluarga, ia membesarkan dua putra kembarnya, yaitu Cole dan Jason, yang saat itu berusia 11 tahun, seorang diri. Mereka tinggal di tempat penampungan sementara sambil menunggu pindah ke apartemen baru di kota Farmington. Hidupnya memang sederhana, tapi penuh cinta. Pagi itu, Kimberly mengajak kedua anaknya sarapan di Dunkin Donuts, hadiah kecil setelah seminggu penuh mengurus keperluan pindahan. Ia tampak tersenyum, membicarakan masa depan mereka. Setelah sarapan, mereka berjalan menuju binatu umum membawa keranjang pakaian yang sudah menumpuk. Kamera keamanan di sekitar jalan menangkap langkah-langkah mereka. Seorang ibu, dua anak, dan hari biasa yang seharusnya berakhir bahagia. Namun, beberapa menit setelah itu, sebuah sosok muncul di kejauhan. Seorang pria tua dengan langkah pelan tapi mata yang tajam. Namanya Albert Flick. Bagi sebagian orang Lewiston, Albert Flick hanyalah kakek tua yang pendiam. Tak banyak yang tahu siapa dia atau apa yang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Tapi di balik topeng kesederhanaan itu, tersembunyi monster berusia 77 tahun. Seorang pria dengan sejarah panjang kekerasan terhadap perempuan dan obsesi yang mematikan terhadap cinta dan penolakan. Ketika Kimberly dan anak-anaknya duduk di perpustakaan umum beberapa minggu sebelumnya, Flick pertama kali memperhatikan mereka. Ia sering datang ke sana, duduk di meja yang sama, berpura-pura membaca surat kabar atau menyusun teka-teki silang. Tapi matanya jarang lepas dari Kimberly. Awalnya, Kimberly tidak merasa terancam. Pria tua itu tampak ramah. Ia sering berbicara sopan, menanyakan kabar, dan kadang menawarkan makanan kecil untuk anak-anaknya. Namun semakin hari, kehadiran Flick menjadi terlalu sering, terlalu dekat, dan terlalu pribadi. Dia muncul dimanapun aku berada, kata Kimberly suatu kali kepada teman di tempat penampungan. Seperti bayangan. Untuk memahami apa yang terjadi pada Kimberly, kita harus mundur hampir 4 dekade ke belakang ke tahun 1979. Di kota kecil Westbrook, Maine, seorang wanita bernama Sandra Flick ditemukan tewas dengan 14 luka tusuk di tubuhnya. Pelakunya, suaminya sendiri, Albert Flick. Sandra baru saja mengajukan gugatan cerai setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia sudah memperingatkan polisi bahwa suaminya berbahaya dan bahkan meminta pengawalan saat menyerahkan surat cerai. Namun, beberapa minggu kemudian, Albert kembali ke rumah dengan alasan mengambil barang-barangnya dan tanpa peringatan menyerangnya dengan pisau. Anak tiri Sandra, Elsie, yang baru berusia 12 tahun, menyaksikan pembunuhan itu dari balik pintu. Sandra sempat berjalan keluar dengan sisa tenaga terakhirnya, berlumuran darah dan berbisik kepada tetangganya. Albert yang melakukannya. Flick dijatuhi 30 tahun penjara, tapi dibebaskan 9 tahun lebih awal karena berkelakuan baik. Dan seperti banyak kisah kelam lainnya, sistem yang seharusnya melindungi masyarakat justru membuka jalan bagi tragedi berikutnya. Setelah keluar dari penjara, Flick berusaha membangun kehidupan baru, tapi setan dalam dirinya tidak pernah benar-benar hilang. 2007,
Ia ditangkap karena memukul pacarnya dan menikahnya dengan garpu saat bertengkar. 2010, ia menyerang seorang wanita lain dengan gagang pisau dan mengejarnya dengan obeng. 2014, ia menutup seorang wanita dengan pisau stik setelah menolak ajakannya. 2016, ia mulai menguntit seorang mantan kekasih dan mengancam akan menghukum wanita itu jika menolak berbicara dengannya. Setiap kali tertangkap, Flick hanya dijatuhi hukuman ringan, beberapa tahun, atau bahkan hanya pembebasan bersyarat. Jaksa wilayah Catherine Tierney sudah memperingatkan pengadilan. Dia tidak akan berhenti. Usianya tidak akan membuatnya jinak. Albert Flick adalah ancaman seumur hidup bagi perempuan. Tapi hakim tidak setuju. Dalam keputusannya, ia berkata bahwa Flick yang saat itu hampir berusia 70 tahun terlalu tua untuk berbahaya. Dan begitulah, sistem hukum membiarkan sang predator kembali ke jalanan. Saat Kimberly bertemu Flick di perpustakaan, dia tidak tahu apapun tentang masa lalunya. Bagi Kimberly, dia hanyalah pria tua kesepian yang butuh teman bicara. Ia sering merasa kasihan pada orang-orang yang terpinggirkan, mungkin karena ia sendiri tahu rasanya menjadi orang yang berjuang sendirian di dunia. Namun, bagi Flick, perhatian kecil itu berubah menjadi obsesi berbahaya. Ia mulai mengikuti Kimberly kemana-mana, ke toko kelontong, ke tempat binatu, bahkan ke taman tempat anak-anaknya bermain. Ia tidak pernah kasar, tapi selalu terlalu dekat. Ia ingin tahu kemana Kimberly pergi, dengan siapa ia berbicara, kapan ia akan pindah. Dan saat Kimberly dengan hati-hati mencoba menjauh, Flick semakin gelap. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka sering melihat Flick berdiri di seberang jalan, hanya menatap Kimberly dalam diam selama berjam-jam. Salah satu tetangga bahkan berkata, ada sesuatu di matanya, bukan cinta, obsesi. Pada 13 Juli 2018, Flick membeli sebuah pisau pengupas di toko peralatan rumah tangga. Struk pembeliannya kemudian ditemukan polisi di dompetnya. Tidak ada yang tahu alasan pembelian itu, tapi bagi penyidik, bukti itu menunjukkan bahwa pembunuhan Kimberly sudah direncanakan. Sementara itu, Kimberly sedang sibuk mengepak barang. Ia sudah mendapatkan apartemen baru di Farmington, dan dalam 2 hari mereka akan meninggalkan Lewiston. Dan tanpa sadar meninggalkan Flick juga. Tapi bagi Flick, kehilangan Kimberly bukanlah pilihan. Pukul 9.30 pagi, kamera keamanan di luar Rinse It Laundry merekam adegan yang tak akan pernah terlupakan. Kimberly berdiri di depan pintu, berbicara di telepon. Di belakangnya, kedua anaknya bermain. Tertawa kecil, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, Flick muncul dari arah kanan layar. Ia melangkah perlahan tanpa ekspresi. Tangannya memegang sesuatu di balik jaketnya. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan pisau pengupas. Tanpa peringatan, Flick menembak Kimberly berulang kali. 1, 2, 3, belasan kali. Kimberly berteriak, terhuyung, mencoba melindungi anak-anaknya. Orang-orang di sekitar menjerit, sebagian berlari menjauh, sebagian mencoba menolong. Seorang pria bernama Dennis Fisher, pelanggan Patap Binatu, langsung berlari ke arah Flick dan menahannya di tanah. Dia tidak melawan, kata Dennis kemudian. Dia hanya diam, seperti orang yang sudah tahu akhir hidupnya. Kimberly, berlumuran darah, sempat masih hidup beberapa menit setelah serangan itu. Ia berusaha bicara, tapi suaranya tenggelam dalam napas yang tersengal-sengal. Di sisi lain, kedua anaknya berteriak histeris, memanggil ibunya, menyaksikan semuanya. Sesuatu yang tak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Ketika polisi tiba, Flick duduk di trotoar dengan tangan berlumuran darah. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, dia hanya menjawab pelan. Dia tidak mau bicara lagi padaku. Tak ada rasa penyesalan, tak ada pembelaan. Hanya suara datar dari seorang pria yang merasa memiliki hak atas hidup seseorang. Dalam mobil polisi, Flick bahkan bertanya apakah Kimberly masih hidup. Ketika dijawab bahwa ia sudah meninggal, dia menunduk sebentar lalu berkata, "Akhirnya selesai juga."
Setahun kemudian, pada Juli 2019, Flick diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat 1. Jaksa menampilkan bukti jelas, pembelian pisau, pola penguntitan, serta catatan kriminal panjangnya. Juri hanya membutuhkan 40 menit untuk mencapai putusan. Bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara dengan pernyataan tajam, Albert Flick bukan korban usianya. Ia adalah ancaman yang hidup. Jika sistem hukum tidak belajar dari masa lalunya, maka kita semua turut bersalah atas kematian Kimberly Dobbie. Kematian Kimberly menjadi simbol dari kegagalan sistem peradilan dalam melindungi korban kekerasan domestik. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang telah membunuh sebelumnya, yang berulang kali menyerang wanita, masih bisa bebas berkeliaran? Keluarga Kimberly kini berjuang untuk membesarkan kedua anaknya dengan bantuan komunitas. Kedua putranya menjalani terapi trauma dan dibimbing oleh para relawan lokal. Mereka tumbuh dalam bayang-bayang tragedi yang terekam video dan tersebar di seluruh media. Namun dari semua luka yang ditinggalkan, mungkin yang paling dalam adalah kesadaran bahwa kematian Kimberly seharusnya bisa dicegah. Albert Flick bukan hanya pembunuh, tapi produk dari obsesi yang membusuk, keyakinan bahwa cinta adalah miliknya untuk dikontrol. Dalam pikirannya, penolakan bukanlah akhir, tapi penghinaan yang harus dibalas dengan kekerasan. Psikiater forensik yang mempelajari kasusnya menyimpulkan bahwa Flick menunjukkan ciri narsistik dan sadistik dengan kecenderungan kehilangan empati total terhadap perempuan yang menolak keinginannya. Ia tidak membenci semua wanita, hanya mereka yang mengatakan tidak. Dan sepanjang hidupnya, setiap tidak selalu berakhir dengan darah. Kisah Kimberly Dobbie menjadi pengingat bahwa bahaya tidak selalu berwajah garang. Terkadang ia datang dalam bentuk seorang kakek yang ramah. Dengan senyum tipis dan suara lembut, ia datang diam-diam, perlahan, hingga tiba saatnya topeng itu jatuh. Jadi itulah guys, kisah tragis Kimberly Dobbie. Sampai jumpa di kasus selanjutnya ya.